Tell me would you die with me? Tell me would you die with me? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Fajar Bahari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran reciprocal teaching. Reciprocal teaching adalah model pembelajaran berupa kegiatan mengajarkan materi kepada teman. Pada model pembelajaran ini, peserta didik akan menjadi pendidik untuk menyampaikan materi kepada teman-temannya. Sementara itu, pendidik atau guru akan menjadi atau berperan sebagai model yang menjadi fasilitator. Pembimbing yang menjadi scaffolding. Scaffolding adalah bimbingan yang diberikan oleh orang yang lebih tahu kepada orang yang belum tahu ataupun tidak tahu. Model reciprocal teaching memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berlatih secara mandiri melalui umpan balik dari teman ataupun pendidik. Umpan balik yang dimaksud adalah pertanyaan ataupun tanggapan baik dari pendidik ataupun peserta didik lainnya. Peserta didik yang aktif mengajukan pertanyaan yang dapat merangsang pemikiran dan pemahaman peserta didik lainnya. Peserta didik dapat berdiskusi kepada kelompoknya untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain sehingga akan terjadi adu argumen ataupun benturan argumen antar beberapa kelompok. Pertanyaan di atas sesuai dengan pendapat Gulhis-Bilton bahwa pembelajaran reciprocal teaching adalah aktivitas pengajaran sistematis yang melibatkan strategis memperkuat bacaan seperti summarizing, questioning, predicting, and clarifying. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisara akan melanjutkan presentasi dari Fikri Fajar Bahari. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran reciprocal teaching. Kelebihan dalam model pembelajaran reciprocal teaching antara lain: A. Pengembangan kreativitas peserta didik. B. Memupuk kerjasama antara peserta didik. C. Peserta didik belajar dengan mengerti. D. Karena belajar dengan mengerti, peserta didik tidak mudah lupa. E. Peserta didik belajar dengan mandiri. F. Peserta didik termotivasi untuk belajar. G. Menumbuhkan bakat kerja didik terutama dalam berbicara dan mengembangkan sikap. H. Peserta didik lebih memperhatikan pelajaran menghayati sendiri. I. Memupuk keberanian berpendapat dan berbicara di kelas. J. Melatih peserta didik untuk menganalisis masalah dan mengambil kesimpulan dalam waktu singkat. K. Menumbuhkan sikap menghargai pendidik, karena peserta didik akan merasakan perasaan pendidik pada saat mengadakan pembelajaran, terutama pada saat peserta didik ramai atau kurang memperhatikan. L. Dapat digunakan untuk materi pembelajaran yang banyak dan alokasi waktu yang terbatas. M. Melatih kemampuan peserta didik dalam mengemukakan pendapat, ide, dan gagasan. N. Meningkatkan kemampuan bernalar peserta didik. O. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemahaman konsep dan pemecahan masalah. Adapun kelemahan dalam model pembelajaran reciprocal teaching antara lain: A. Adanya kekurangan sungguhan para peserta didik yang berperan sebagai pendidik menyebabkan tujuan tak tercapai. B. Pendengar atau peserta didik yang tak berperan sering
mentertawakan tingkah laku peserta didik yang menjadi pendidik sehingga merusak suasana. C. Kurangnya perhatian peserta didik kepada pelajar yang hanya memperhatikan aktivitas peserta didik yang berperan sebagai pendidik membuat kesimpulan terakhir sulit tercapai. D. Butuh waktu yang lama. Sangat sulit diterapkan jika pengetahuan peserta didik tentang materi prasyarat kurang. F. Ada kalanya peserta didik tidak mampu akan menjadi tidak suka dengan pelajaran tersebut. G. Tidak mungkin seluruh peserta didik akan menjadi giliran untuk menjadi pendidik peserta didik. Terima kasih. Baiklah teman-teman, sekarang saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dengan materi konsep energi bunyi. Baiklah, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Dalam penjelasan ini, saya akan mengandaikan apabila saya dalam proses pembelajaran terhadap peserta didik, saya akan menggunakan media audio visual. Ini termasuk dalam media yang relevan dalam pembelajaran energi bunyi. Baiklah, yang pertama adalah gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah salah satu bentuk energi di mana energi bunyi tersebut berasal dari benda yang bergetar, getaran yang merambat yang disebut sebagai gelombang. Yang kedua adalah energi bunyi, di mana energi bunyi adalah segala kemampuan yang terjadi akibat adanya pengaruh bunyi, di mana bunyi adalah getaran di udara. Yang ketiga adalah sifat-sifat energi bunyi. Di sini bunyi ataupun energi bunyi mempunyai sifat yang dapat berpindah ke tempat lain dengan cara merambat melalui media tertentu. Selain itu, bunyi juga dapat dipantulkan dan dapat diserap. Yang keempat, ada syarat terdengarnya bunyi. Ada 3 macam. Yang pertama adalah adanya medium. Yang kedua, adanya sumber bunyi. Dalam sumber bunyi ini, apabila saya dalam proses pembelajaran, saya akan menjelaskan langsung apa saja dalam sumber bunyi itu tersendiri. Di sini saya akan menjelaskan dengan memberikan contoh bunyi-bunyi kepada peserta didik saya. Seperti ini contohnya. Saya akan memberikan bunyi-bunyi berbagai jenis hewan. Ini adalah bunyi binatang, yaitu sapi. Ini bunyi kambing. Contoh selanjutnya, ini bunyi binatang babi. Baiklah, selanjutnya ini bunyi binatang kucing. Baiklah, itu contohnya apabila saya menggunakan media pembelajaran ini dalam materi energi bunyi. Selanjutnya, syarat yang ketiga adalah adanya pendengar, di mana saya akan menjelaskan bahwa peserta didik saya adalah pendengar dalam materi yang akan saya sampaikan ataupun pendengar dalam contoh dalam media pembelajaran yang saya gunakan. Yang kelima adalah sifat-sifat bunyi. Yang keenam adalah karakteristik bunyi. Yang ketujuh adalah cepat rambat bunyi. Di sini, cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh jenis medium perambatannya. Medium udara, air, zat padat, dan suhu akan menghasilkan cepat rambat bunyi yang berbeda-beda. Yang kedelapan adalah pemantulan bunyi, di mana pada suhu udara 15 derajat Celcius, bunyi dapat merambat di udara bebas pada kecepatan 340 meter per detik. Yang kesembilan adalah kekuatan bunyi. Bunyi yang kuat berbeda dengan bunyi yang tinggi. Kekuatan bunyi tidak ditentukan oleh frekuensi bunyi, tetapi oleh hal-hal yang lain, khususnya amplitudo, resonansi, dan jarak. Yang ke-10 adalah rumus-rumus yang berhubungan dengan bunyi, di mana bunyi memerlukan waktu untuk merambat melalui medium udara dari satu tempat ke tempat lainnya. Jarak yang ditempuh bunyi dalam waktu 1 sekon, dalam waktu 1 sekon disebut cepat rambat bunyi. Yang ke-11 adalah manfaat bunyi. Dalam rumus bunyi ini saya akan menjelaskan kepada siswa
perlahan-lahan dengan metode atau model pembelajaran yang akan saya sampaikan pada slide selanjutnya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi model pembelajaran reciprocal teaching dalam materi energi bunyi di SD. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Setelah saya menjelaskan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran audiovisual, dan dalam implementasi ini, yang pertama, saya akan mengelompokkan peserta didik dalam diskusi kelompok. Peserta didik dikelompokkan menjadi kelompok kecil. Pengelompokan peserta didik berdasarkan pada kemampuan setiap peserta didik. Ini maksudnya pengelompokan berdasarkan kemampuan, di mana siswa yang termasuk dalam siswa yang cepat tanggap, cepat mengerti, akan dikelompokkan kepada siswa yang mungkin kurang cepat tanggap, agar kemampuan setiap kelompok itu terbentuk hampir sama. Jadi tidak ada siswa yang pintar-pintar, saya gabungkan semua si pintar, yang agak kurang tanggap, saya gabungkan ke semua kurang tanggap. Jadi dengan begitu akan menjadi kurang efektif. Dan setelah kelompok terbentuk, mereka diminta untuk mendiskusikan student worksheet yang telah diterima. Student worksheet adalah lembar kerja siswa ataupun LKS. Itu termasuk dalam model pembelajaran ini ya, dan termasuk dalam media pembelajaran di mana ini juga sudah disediakan oleh sekolah tersendiri. Yang kedua adalah membuat pertanyaan atau question generation, di mana peserta didik membuat pertanyaan tentang yang dibahas, kemudian menyampaikannya di depan kelas. Jadi siswa yang sudah dibentuk kelompoknya akan mendiskusikan materi terlebih dahulu. Setelah itu mereka akan membuat pertanyaan tentang yang mereka bahas. Kemudian mereka akan menyampaikannya di depan kelas untuk pada presentasi nanti. Yang ketiga, menyajikan hasil kerja kelompok. Pendidik menyuruh salah satu kelompok yang sudah mendiskusikan hasilnya bersama teman-temannya untuk menjelaskan hasil temuannya di depan kelas seperti presentasi. Sedangkan kelompok yang lain menanggapi atau bertanya tentang hasil temuan yang disampaikan. Jadi misalnya saya membentuk kelompok A, B, C, dan di sini saya akan menyuruh kelompok A untuk maju terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil belajarnya, dan kelompok B dan C akan mendengarkan dan mungkin akan menanggapi tentang presentasi yang mereka sampaikan. Selanjutnya, yang keempat adalah mengklarifikasi permasalahan atau clarify, di mana peserta didik diberi kesempatan tentang materi yang dianggap sulit kepada pendidik ataupun kita sebagai calon guru. Mereka akan menanyakan kembali, "Oh Bu, dalam materi ini ada beberapa hal yang kami kurang paham Bu. Apakah Ibu bisa bantu kami sedikit?" Nah, jadi di sini kita sebagai pendidik berusaha menjawab dengan memberi pertanyaan pancingan. Selain itu, pendidik mengadakan tanya jawab terkait materi yang dipelajari untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman konsep peserta didik. Ini tanya jawabnya dapat dilakukan oleh peserta didik yang sedang melakukan presentasi ataupun kita, di mana kita akan menguji, apakah mereka menanggapi apa yang disampaikan oleh grup A kepada grup-grup yang lain. Kita akan coba tanya, apakah tadi sudah jelas? Terus kita menanyakan tentang apa yang dibahas dari materi dari kelompok A ini. Yang kelima adalah memberi soal latihan yang memuat soal pengembangan atau predicting, di mana peserta didik mendapat soal latihan dari pendidik ataupun guru untuk dikerjakan secara individu. Soal ini memuat soal pengembangan dari materi yang akan dibahas. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik dapat memprediksi materi apa yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Yang keenam adalah menyimpulkan materi yang dipelajari atau summarizing. Peserta didik diminta untuk menyampaikan atau menyimpulkan materi yang telah dibahas. Jadi di sini peserta didik akan diminta untuk menyimpulkan materi yang telah dibahas, seperti tadi energi bunyi, dan berdasarkan apa yang teman-teman sampaikan berdasarkan hasil diskusi setiap kelompok. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami.
Dan kami selanjutnya akan membuka sesi pertanyaan pada sesi selanjutnya. Terima kasih.